Halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Pada video kali ini, saya akan membawakan narasi dari alur cerita film horor dari negeri Thailand kembali, berjudul Shutter yang dirilis tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang fotografer dan pacarnya yang selalu menemukan bayangan misterius di fotonya setelah mengalami kecelakaan tragis. Kemudian menyadari bahwa mereka tak bisa lari dari masa lalu mereka. Seperti biasa, sebelum masuk ke narasi filmnya, silakan klik ikon subscribe di bawah agar saya bahagia. Kalau sudah, mari kita masuk ke narasi filmnya. Film dibuka dengan tokoh utama kita bernama Tun yang tengah berpesta merayakan pernikahan salah satu temannya. Di perjalanan pulang bersama pacarnya yang bernama Jen, mereka menabrak seorang gadis yang tiba-tiba melintas di depan mobil mereka. Jen yang shock kemudian hendak menolong gadis tersebut, tapi dicegah oleh Tun karena takut berurusan dengan polisi, apalagi kondisi mereka yang masih di bawah pengaruh alkohol. Tun yang seorang fotografer sedang mengambil foto acara wisuda kliennya. Melalui lensa kameranya, ia melihat seperti ada bayangan sosok di antara para peserta wisuda. Tapi setelah diperhatikan kembali, ia tak menemukan sosok itu. Saat mengunjungi Tun di apartemennya, Jen sangat ketakutan oleh pintu yang digedor-gedor dari dalam ruangan cuci foto. Setelah ia cek, Jen melihat banyak rambut yang menyembul dari dalam wastafel. Kemudian ada kepala wanita yang keluar dari sana. Seketika Jen menjerit dan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanya mimpi. Jen merasa bersalah atas insiden malam itu. Kemudian menceritakan keresahannya kepada Tun bahwa ia selalu dihantui mimpi buruk. Tun pun menenangkan pacarnya agar jangan terlalu memikirkannya, apalagi kejadian itu tak mereka sengaja. Tun yang hendak mengambil hasil foto di tempat cetak dibuat heran dengan semua hasil jepretannya karena ada bayangan putih di semua fotonya. Berhubung film ini diproduksi di tahun 2004, kamera di zaman itu pun kebanyakan masih analog, jadi untuk melihat hasilnya harus dicetak dari roll filmnya terlebih dahulu. Di rumah, Jen melihat ada bayangan wanita di foto Tun, dan ia menjadi khawatir kalau wanita yang mereka tabrak malam itu meninggal, kemudian arwahnya menghantui mereka. Namun Tun meyakinkan Jen bahwa itu karena kameranya saja yang rusak dan akan segera memperbaikinya. Penasaran dengan kondisi wanita yang ditabraknya, mereka pun mengecek kembali ke tempat kejadian perkara. Tapi mereka tak mendapat informasi tentang wanita korban tabrakan di tempat itu. Bahkan, teman Tun mengabarkan bahwa semua rumah sakit tak menerima pasien wanita korban tabrakan pada malam itu. Tun yang sedang sibuk di ruangan cuci fotonya heran dengan kedatangan Jin sepagi itu. Kemudian teleponnya berdering, yang setelah ia angkat ternyata dari Jen. Jika yang menelpon itu Jen, jadi siapa yang ada di dalam tadi? Jen tak sengaja melihat sebuah majalah tentang penampakan-penampakan hantu yang tertangkap kamera. Kemudian ia mengajak Tun mendatangi kantor majalah tersebut. Mereka pun melihat proses majalah itu dibuat. Ternyata foto-foto penampakan di majalah itu hanyalah hasil rekayasa Photoshop. Merasa tak puas, mereka akhirnya menemui sang kepala redaksi. Dari penuturannya, tak semua foto di majalah itu mereka palsukan. Ia pun menunjukkan foto-foto asli penampakan arwah ibunya. Sang kepala redaksi menjelaskan bahwa setiap arwah yang tertangkap kamera pasti membawa pesan bagi orang yang ada di dalam foto. Salah satunya bisa saja karena arwah itu sedang rindu dengan orang yang dicintainya. Dan dengan menggunakan kamera Polaroid, fotonya tak bisa direkayasa karena hasil cetaknya yang instan. Di perjalanan pulang, Tun mengeluhkan tengkuknya yang akhir-akhir ini terasa sakit. Singkat cerita, Tun sedang mengambil foto kliennya untuk foto prewedding. Setelah pemotretan selesai, tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Kemudian lampu blitz kameranya menyala berkali-kali seperti sedang memotretnya. Tun mengira bahwa itu ulah asistennya, tapi setelah Tun berhasil menghidupkan lampunya kembali, tak ada siapa-siapa selain dirinya di ruangan itu.
Tun memeriksakan tulang tengkuknya yang makin sakit ke dokter. Kemudian menceritakan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Tapi dari diagnosa dokter, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kondisi kesehatannya. Di suatu malam, Tun didatangi temannya yang menikah di awal film. Temannya tersebut tampak aneh, kemudian meminta foto-foto yang disimpan Tun. Tun yang tak mengerti foto apa yang dimaksud temannya tersebut, berinisiatif menelponkan istrinya. Setelah selesai menelpon, temannya tersebut sudah tak ada lagi di sana. Jen kembali memperhatikan foto-foto wisuda klien Tun. Ia menemukan semua bayangan di foto itu berasal dari salah satu ruangan di kampus. Berpikir itu sebuah pesan, lantas Jen memeriksa ruangan itu, yang sepertinya laboratorium biologi. Dengan kamera polaroidnya, Jen mengambil foto salah satu sudut ruangan itu, dan ia pun menemukan sesosok bayangan yang menatapnya. Kemudian ada foto di lab itu yang jatuh. Setelah Jen perhatikan, itu adalah foto alumni kampus tersebut bernama Natre. Dari sana, Jen mencoba mencari informasi tentang Natre, yang kemudian ia menemukan foto gadis tersebut bersama Tun. Tun mengunjungi temannya yang mendatanginya tempo hari. Karena tak ada jawaban, Tun masuk ke apartemen itu yang pintunya tak dikunci. Di dalam, Tun mendapati ruangan itu begitu berantakan. Kemudian ia menyaksikan temannya tiba-tiba melompat ke bawah dari balkon. Tun yang bersedih didatangi istri temannya menanyakan ada apa dengan Tun beserta semua temannya, karena ternyata mereka semua juga telah mati bunuh diri. Di dalam mobil, Jen menanyakan foto yang ia temukan. Tun tampak kaget, kemudian menceritakan fakta di balik foto itu. Tun kenal dengan gadis itu saat di kampus. Natre adalah seorang pendiam, bahkan tak punya teman. Ia yang kasihan dengan Natre, kemudian mendekati dan memacarinya. Natre sangat mencintainya, bahkan Natre membelikan Tun kamera. Berbeda dengan Tun, karena ia memacarinya hanya karena iba dengan Natre yang selalu sendiri. Bahkan hubungan mereka pun Tun rahasiakan karena malu. Kemudian Tun tak bisa lagi meneruskan hubungan itu dan memutuskan Natre. Natre yang tak bisa melepaskan Tun lantas mengancam bunuh diri. Sampai disitulah cerita Tun, seperti masih ada yang ia sembunyikan dari Jen, dan di akhir film akan terungkap semuanya. Saat mau pulang, Tun melihat sosok Natre lewat kaca spion. Lantas ia pun buru-buru membawa mobilnya pergi dari tempat itu. Tun yang ketakutan merasa diikuti sesuatu, terus saja memacu mobilnya hingga membuat Jen khawatir. Sesampainya di apartemen, Jen putuskan untuk menemani Tun malam itu. Di sini kita diperlihatkan kamera Tun yang tergeletak tiba-tiba memotret sesuatu dalam mode shutter. Esoknya, mereka berdua putuskan mengunjungi rumah Natre untuk mencari informasi kenapa arwah Natre gentayangan. Ibu Natre yang menyambut mereka tampak senang dan menawarkan kepada mereka untuk menginap. Beliau pun mengatakan Natre sedang tidur karena tak enak badan. Sontak Tun kaget mendengar ucapan ibu Natre barusan. Merasa tak percaya, mereka mengajak dengan mencari keberadaan Natre di kamar. Ternyata yang berada di kamar itu adalah mayat Natre yang telah membusuk. Mereka lekas meminta ibunya untuk mengkremasi mayat Natre, tapi sang ibu menolak. Setelah mereka bujuk agar arwah Natre tak gentayangan, akhirnya ibu Natre pun luluh. Saat acara doa untuk Natre, salah satu tetangganya menceritakan kronologi Natre yang mati bunuh diri, dan kondisi mental ibunya yang terganggu sehingga tak mau mengkremasi jasad anaknya. Setelah acara itu, mereka pun menginap di hotel. Di momen ini Tun kembali didatangi arwah Natre yang menakutinya.
Tun yang berlari menuruni tangga dibuat berputar-putar selalu kembali ke lantai 4. Ia pun keluar lewat jendela dan turun menggunakan tangga darurat. Paginya, Tun tersadar yang sudah berada di rumah sakit. Di hari itu pula jasad Natra akhirnya dikremasi. Mereka pun berharap teror itu segera usai. Singkat cerita, Chen hendak mengambil hasil cetak fotonya saat berlibur bersama Tun. Ia kemudian menemukan foto lain dirinya bersama Tun disertai sebuah bayangan. Di apartemen, ia pun memperhatikan kembali foto-foto aneh itu. Setelah ia susun, itu berupa foto timelapse sesosok bayangan yang akan mengambil sesuatu dari rak di ruangan itu. Chen kemudian menuju rak tersebut dan menemukan roll film yang disembunyikan oleh Tun. Merasa penasaran, Chen pun mencuci negatif film itu dan kaget melihat hasilnya. Ternyata itu foto Natra yang diperkosa oleh teman-teman Tun. Kita pun diperlihatkan adegan flashback kejadian itu, di mana Tun yang tak menyelamatkan Natra saat diperkosa dan malah memfoto peristiwa itu menggunakan kamera pemberian Natra. Tentu saja Chen kecewa tak menyangka apa yang telah diperbuat Tun di masa lalu. Kemudian ia pun pergi meninggalkan apartemen itu. Tun menyadari mungkin saja arwah Natra sedang berada di sana. Kemudian ia mencarinya menggunakan kamera Polaroid. Namun ia kesal karena tak menemukan apa-apa dan membanting kameranya. Tiba-tiba kamera itu tak sengaja memotret dirinya. Tun mendekati kamera itu untuk melihat hasilnya. Ia kaget, ternyata selama ini tengkuknya sakit karena arwah Natra yang ada di atas bahunya. Arwah Natra lalu menutup mata Tun, sehingga Tun pun berjalan terhuyung-huyung dan membuatnya terlempar keluar dari jendela apartemennya. Singkat cerita, Chen yang masih peduli terhadap Tun mengunjunginya ke rumah sakit. Tun masih selamat, tapi seperti linglung karena cedera akibat benturan di kepalanya. Posisi duduknya pun kini semakin membungkuk. Dan itulah ending film Shutter. Penampakan hantu pada film ini mungkin tidak begitu menyeramkan, tapi ide cerita yang baru membuat nilai plus bagi filmnya. Tambahan twist yang terungkap hampir di akhir film juga membuat film ini terus membekas di ingatan kita. Ada juga pesan moral yang bisa kita ambil, yaitu jangan pernah memberi harapan kepada seseorang karena iba, karena pada akhirnya hanya akan membuatnya sakit hati. Baik, sampai di sini dulu saya dalam membawakan narasi alur cerita film Shutter. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.